Cerita dimulai dengan tokoh utama, seorang pelukis bernama Arya, yang terobsesi dengan wajah seorang wanita misterius yang ia lihat dalam sebuah foto tua di pasar loak. Wajah wanita itu memancarkan keanggunan dan kedalaman emosi yang membuat Arya terpesona. Ia memutuskan untuk melukis wajah wanita itu, meskipun ia tidak tahu siapa dia. Arya berdiri di depan kanvas putihnya, kuas di tangan, dan palet warna di sampingnya. Ruangan kecilnya dipenuhi dengan aroma cat minyak yang khas, menciptakan suasana intim yang hanya bisa dipahami oleh seorang seniman. Di dinding, lukisan-lukisan lain yang telah ia selesaikan menggantung dengan bangga, masing-masing menceritakan kisahnya sendiri. Namun, hari ini, fokusnya tertuju pada satu wajah yang telah mengganggu pikirannya selama beberapa minggu terakhir. Wajah itu muncul dalam hidupnya secara tiba-tiba, saat ia menjelajahi pasar loak di pinggiran kota. Di antara tumpukan barang antik dan kenangan yang terlupakan, ia menemukan sebuah foto tua yang terlipat. Ketika ia membukanya, ia terpesona oleh keindahan seorang wanita yang tersenyum lembut, dengan mata yang seolah menyimpan ribuan cerita. Rambutnya yang panjang dan gelap mengalir seperti air terjun, dan gaun putih yang dikenakannya menambah kesan anggun. Arya merasa seolah-olah wanita itu menatapnya langsung, mengundangnya untuk menjelajahi kedalaman jiwanya. Sejak saat itu, Arya tidak bisa mengalihkan pikirannya dari wajah itu. Ia merasa terhubung dengan sosok yang tidak pernah ia kenal, seolah-olah ada benang tak terlihat yang mengikat mereka. Setiap kali ia menutup matanya, wajah itu muncul dalam pikirannya, mengisi ruang kosong yang selama ini ada di hatinya. Ia tahu bahwa ia harus melukisnya, meskipun ia tidak tahu siapa dia atau apa yang terjadi padanya. Dengan penuh semangat, Arya mulai mengumpulkan semua alat yang ia butuhkan. Ia memilih warna-warna yang lembut dan hangat, berusaha menangkap keindahan dan keanggunan wanita itu. Setiap goresan kuas di kanvas adalah ungkapan dari perasaannya, sebuah upaya untuk mendekatkan diri dengan sosok yang hanya ada dalam imajinasinya. Ia melukis dengan penuh perhatian, merasakan setiap detil wajah, dari lengkungan bibir hingga cahaya yang memantul di matanya. Saat ia melukis, Arya merasakan aliran emosi yang kuat. Ia tidak hanya melukis wajah, tetapi juga jiwa wanita itu. Ia membayangkan bagaimana suara wanita itu, bagaimana tawanya, dan bagaimana dia akan berbicara tentang hidupnya. Dalam proses ini, Arya menemukan dirinya terjebak dalam dunia fantasi, di mana ia dan wanita itu seolah-olah berbagi momen-momen intim yang tidak pernah terjadi. Ia membayangkan mereka berjalan di taman, berbagi cerita, dan saling memahami tanpa kata-kata. Hari demi hari, lukisan itu mulai terbentuk. Arya menghabiskan berjam-jam di studionya, terbenam dalam dunia warna dan bentuk. Ia merasa seolah-olah waktu berhenti, dan semua yang ada di sekitarnya menghilang. Hanya ada dia dan kanvas, serta wajah wanita itu yang semakin hidup di hadapannya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa kerinduan yang mendalam. Arya merasa seolah-olah ia sedang melukis cinta yang belum pernah ia rasakan, sebuah cinta yang hanya ada dalam imajinasinya. Suatu malam, saat ia melukis di bawah cahaya lampu yang redup, Arya terhanyut dalam pikirannya. Ia mulai merenungkan mengapa wajah wanita itu begitu memikat baginya. Apakah itu hanya ketertarikan fisik? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Ia teringat akan masa lalunya, saat ia pernah jatuh cinta dengan seseorang yang memiliki kepribadian yang sama. Namun, hubungan itu berakhir dengan pahit, meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Mungkin, wanita dalam lukisan ini adalah representasi dari semua yang ia inginkan, semua yang ia rindukan. Arya merasa bingung. Ia tidak ingin terjebak dalam obsesi, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. Ia mulai menulis di jurnalnya, mencurahkan semua pikiran dan perasaannya tentang wanita itu. Setiap kata yang ditulisnya adalah ungkapan dari kerinduan dan harapan, sebuah cara untuk memahami apa yang terjadi dalam hatinya. Ia menulis tentang bagaimana ia ingin bertemu dengan wanita itu, bagaimana ia ingin mengenalnya lebih dekat, dan bagaimana ia ingin berbagi hidupnya dengannya. Malam-malam berlalu, dan lukisan itu semakin mendekati penyelesaian. Arya merasa bangga dengan hasil karyanya, tetapi di sisi lain, ia juga merasa cemas. Apa yang akan terjadi jika ia tidak pernah bertemu dengan wanita itu? Apakah semua ini hanya akan menjadi sebuah ilusi? Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengatasi perasaannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Suatu malam, saat ia sedang melukis, Arya terbangun dari lamunannya.
Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Ia menatap lukisan itu dengan seksama, dan tiba-tiba, ia merasa ada yang tidak beres. Meskipun lukisan itu indah, ia merasa bahwa ia belum sepenuhnya menangkap esensi wanita itu. Ia harus lebih dalam, lebih jujur, dan lebih terbuka dalam melukis. Dengan semangat baru, Arya mulai melukis lagi. Ia menambahkan lapisan warna, menciptakan kedalaman dan dimensi yang lebih dalam. Ia berusaha untuk menangkap bukan hanya wajah, tetapi juga jiwa wanita itu. Ia membayangkan bagaimana wanita itu akan merespons lukisannya, bagaimana dia akan merasakan setiap goresan kuas yang ia buat. Dalam proses ini, Arya merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan wanita itu, mengungkapkan semua yang ia rasakan tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Saat malam semakin larut, Arya merasa lelah tetapi puas. Ia menatap lukisan itu dengan penuh harapan, berharap bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan wanita itu dan berbagi kisah mereka. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan meskipun ada ketidakpastian di depan, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan hati yang penuh harapan dan semangat yang membara, Arya melanjutkan perjalanannya, melukis wajah wanita itu, dan menunggu saat di mana mereka akhirnya akan bertemu. Dalam setiap goresan kuas, ia menuliskan kisah cinta yang belum terungkap, sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam demi malam berlalu, dan lukisan wajah wanita itu semakin mendekati penyelesaian. Namun, yang lebih mengejutkan bagi Arya adalah bagaimana sosok wanita itu mulai mengisi mimpinya. Setiap kali ia terlelap, wajah yang ia lukis muncul dalam berbagai bentuk dan warna, seolah-olah mengundangnya untuk menjelajahi dunia yang lebih dalam. Dalam mimpi-mimpinya, mereka tidak hanya bertemu, tetapi juga berbagi momen-momen intim yang membuat hatinya berdebar. Di dalam mimpi, Arya menemukan dirinya berada di sebuah taman yang indah, dikelilingi oleh bunga-bunga berwarna-warni dan pepohonan yang rimbun. Suasana tenang dan damai, dan di tengah taman itu, wanita yang ia lukis berdiri menunggu. Ia mengenakan gaun putih yang sama seperti dalam foto, dan senyumnya memancarkan kehangatan yang membuat Arya merasa nyaman. Saat mereka saling bertatap mata, Arya merasakan getaran yang kuat, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain seumur hidup. "Siapa kamu?" tanya Arya. Suaranya lembut dan penuh rasa ingin tahu. "Aku adalah bagian dari mimpimu," jawab wanita itu, suaranya seperti melodi yang menenangkan. "Aku ada di sini untuk berbagi cerita." Mereka mulai berjalan di sepanjang jalan setapak yang dikelilingi oleh bunga-bunga. Arya merasa seolah-olah waktu berhenti, dan semua yang ada di sekitarnya menghilang. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang impian dan harapan, dan Arya merasa seolah-olah mereka saling memahami tanpa perlu mengucapkan banyak kata. Wanita itu menceritakan tentang perjalanan hidupnya, tentang cinta yang hilang, dan tentang pencarian jati diri. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan setiap kata yang diucapkan seolah-olah menyentuh jiwanya. Dalam mimpinya, mereka berbagi tawa dan air mata. Arya merasa terhubung dengan wanita itu dalam cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali mereka berpisah di akhir mimpi, Arya terbangun dengan perasaan rindu yang mendalam, seolah-olah wanita itu benar-benar ada di sampingnya. Ia merasa terjebak dalam dunia antara kenyataan dan fantasi, di mana cinta yang belum terwujud mengisi ruang kosong di hatinya. Mimpi-mimpi ini terus berlanjut, dan setiap malam, Arya semakin terikat dengan sosok yang ia lukis. Ia mulai menantikan waktu tidur, berharap untuk bertemu dengan wanita itu lagi. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Apakah semua ini hanya ilusi? Apakah ia terjebak dalam obsesi yang tidak sehat? Arya berusaha untuk tidak membiarkan keraguan itu mengganggu kebahagiaannya. Tetapi semakin lama, semakin sulit untuk membedakan antara mimpi dan kenyataan. Suatu malam, saat ia terbangun dari mimpi yang indah, Arya merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan kehadiran wanita itu lebih kuat dari sebelumnya. Ia segera mengambil jurnalnya dan mulai menulis, mencurahkan semua perasaan dan pikiran yang mengalir dalam benaknya. Ia menulis tentang bagaimana wanita itu membuatnya merasa hidup, bagaimana setiap momen bersama wanita itu dalam mimpi terasa begitu nyata, dan bagaimana ia ingin mengubah mimpi itu menjadi kenyataan. "Apakah kamu akan datang mencariku?" tulis Arya, berharap bahwa kata-katanya akan sampai ke wanita itu, meskipun hanya dalam mimpinya. "Aku ingin mengenalmu lebih dekat.
Ingin tahu siapa dirimu dan apa yang kau inginkan dalam hidup ini. Hari-hari berlalu, dan Arya terus melukis, tetapi kini dengan semangat baru. Ia merasa terinspirasi oleh mimpi-mimpinya, dan setiap goresan kuas di kanvasnya menjadi lebih hidup. Ia berusaha untuk menangkap bukan hanya wajah wanita itu, tetapi juga esensi dari jiwa yang ia rasakan dalam mimpinya. Ia menambahkan detail-detail kecil, seperti cahaya yang memantul di matanya dan senyuman yang penuh harapan. Dalam proses ini, Arya merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan wanita itu, mengungkapkan semua yang ia rasakan tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Namun, meskipun ia merasa semakin dekat dengan wanita itu dalam mimpinya, Arya juga merasakan kerinduan yang semakin mendalam. Ia ingin bertemu dengan wanita itu di dunia nyata, ingin tahu apakah dia benar-benar ada atau hanya produk dari imajinasinya. Ia mulai mencari cara untuk menemukan wanita itu, berharap bahwa suatu hari nanti, mereka akan bertemu dan berbagi kisah yang telah mereka bangun dalam mimpi. Suatu malam, saat ia terlelap, Arya bermimpi lagi. Kali ini, mereka berada di sebuah kafe kecil yang nyaman, dikelilingi oleh suara riuh pengunjung dan aroma kopi yang menggoda. Wanita itu duduk di depannya, tersenyum dengan penuh kehangatan. "Aku sudah menunggu kamu," katanya, suaranya lembut dan menenangkan. "Aku juga," jawab Arya, merasakan jantungnya berdebar. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Wanita itu mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan bagaimana ia belajar untuk mencintai diri sendiri. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan setiap kata yang diucapkan seolah-olah menyentuh jiwanya. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan Arya merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Namun, saat momen itu semakin intim, Arya merasakan ketakutan yang mendalam. Ia takut kehilangan wanita itu, takut bahwa mimpi ini akan berakhir dan ia akan terbangun sendirian di studionya. "Apa yang akan terjadi jika kita tidak bisa bertemu lagi?" tanyanya, suaranya bergetar. Wanita itu menatapnya dengan lembut. "Kita akan selalu memiliki kenangan ini, Arya. Cinta tidak mengenal batasan, dan meskipun kita terpisah oleh waktu dan ruang, kita akan selalu terhubung." Saat ia mendengar kata-kata itu, Arya merasa seolah-olah beban di hatinya terangkat. Ia menyadari bahwa meskipun mereka tidak berada di dunia yang sama, cinta yang mereka bangun dalam mimpi adalah nyata. Ia merasa terinspirasi untuk terus melukis, untuk terus mengejar mimpinya, dan untuk tidak menyerah pada harapan. Ketika Arya terbangun, ia merasa segar dan bersemangat. Ia segera mengambil kuas dan mulai melukis lagi, berusaha menangkap semua perasaan yang ia rasakan dalam mimpinya. Ia tahu bahwa meskipun wanita itu mungkin tidak ada di dunia nyata, ia akan selalu hidup dalam lukisannya dan dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan Arya terus melukis, terinspirasi oleh mimpi-mimpinya. Ia merasa seolah-olah wanita itu selalu bersamanya, membimbingnya dalam setiap goresan kuas. Meskipun ia tidak tahu apakah mereka akan pernah bertemu di dunia nyata, ia merasa yakin bahwa cinta yang mereka bangun dalam mimpi adalah sesuatu yang tidak akan pernah pudar. Dengan semangat baru dan harapan yang membara, Arya melanjutkan perjalanannya, melukis wajah wanita itu dan menunggu saat di mana mereka akhirnya akan bertemu. Dalam setiap mimpinya, ia menemukan kekuatan untuk terus berjuang, untuk terus mencintai, dan untuk tidak pernah menyerah pada impian yang telah ia bangun. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Arya berdiri di dalam galeri seni yang megah, dikelilingi oleh lukisan-lukisan yang telah ia kerjakan dengan penuh cinta dan dedikasi. Suasana di dalam galeri dipenuhi dengan suara bisikan pengunjung yang mengagumi karya seni, dan aroma anggur merah yang disajikan di sudut ruangan menambah suasana elegan. Namun, di tengah keramaian itu, hati Arya berdebar-debar, tidak hanya karena kegembiraan memamerkan karyanya, tetapi juga karena harapan yang menggelora di dalam dirinya. Lukisan yang paling ia banggakan adalah lukisan wajah wanita misterius yang telah mengisi mimpinya selama berbulan-bulan. Arya merasa seolah-olah lukisan itu adalah jendela ke dalam jiwanya, sebuah ungkapan dari semua perasaan yang ia rasakan. Ia berharap bahwa orang-orang yang melihatnya dapat merasakan kedalaman emosi yang ia tuangkan ke dalam kanvas. Saat pengunjung mulai berdatangan, Arya berusaha untuk tetap tenang. Ia menjelaskan proses kreatifnya kepada mereka, bagaimana ia terinspirasi oleh sebuah foto tua yang ia temukan di pasar loak, dan bagaimana wanita dalam lukisan itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, di dalam hatinya,
Ia tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Apakah wanita itu akan datang? Apakah ia akan melihat lukisannya dan mengenali dirinya? Ketika malam semakin larut, Arya mulai merasa putus asa. Ia melihat sekeliling, berharap untuk melihat sosok yang telah mengisi mimpinya, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Namun, saat ia sedang berbicara dengan seorang pengunjung, tiba-tiba, ia merasakan getaran di dalam dirinya. Ia menoleh, dan jantungnya berdegup kencang ketika ia melihat wanita itu berdiri di depan lukisannya. Dia mengenakan gaun putih yang sama seperti dalam lukisan, dan rambutnya yang panjang mengalir lembut di bahunya. Wajahnya memancarkan keanggunan dan kehangatan, dan saat mata mereka bertemu, Arya merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang. Semua suara dan keramaian menjadi samar, dan hanya ada mereka berdua dalam momen yang penuh keajaiban. Ini kamu, Arya berbisik. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia tidak percaya bahwa wanita yang selama ini ia lukis dan impikan kini berdiri di depannya, nyata dan hidup. Wanita itu tersenyum, senyuman yang sama yang ia lukis di kanvas. Aku datang untuk melihat lukisan ini, katanya, suaranya lembut dan menenangkan. Aku merasa terhubung dengan karya ini, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilku. Arya merasa jantungnya berdebar kencang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah melukismu tanpa mengenalmu. Semua ini terasa seperti mimpi. Kadang-kadang, mimpi bisa menjadi kenyataan, jawab wanita itu, menatap Arya dengan mata yang penuh makna. Namaku Lila. Lila, Arya mengulangi namanya, merasakan keindahan kata itu di lidahnya. Aku Arya. Aku tidak percaya kamu ada di sini. Mereka berdua berdiri di depan lukisan, dan Arya merasa seolah-olah semua momen dalam mimpinya kini menjadi nyata. Ia mulai menjelaskan proses melukisnya, bagaimana ia menemukan foto itu dan bagaimana wanita dalam lukisan itu telah mengisi pikirannya. Lila mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Arya merasa seolah-olah mereka berbagi sebuah rahasia yang hanya mereka berdua yang mengerti. Lukisan ini sangat indah, kata Lila, menatap lukisan dengan penuh kekaguman. Kau berhasil menangkap esensiku dengan sangat baik. Arya merasa terharu mendengar pujian itu. Aku hanya berusaha untuk menangkap apa yang aku rasakan. Sejujurnya, aku merasa seolah-olah aku mengenalmu, meskipun kita belum pernah bertemu. Lila tersenyum, dan Arya merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Mungkin kita memang saling mengenal, dalam cara yang tidak bisa dijelaskan. Mimpi-mimpi kita bisa menjadi jembatan antara kita. Mereka terus berbicara, berbagi cerita tentang hidup mereka, impian, dan harapan. Arya merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Setiap kata yang diucapkan Lila membuat hatinya berdebar, dan ia merasa semakin terikat dengan sosok yang telah mengisi mimpinya. Saat malam semakin larut, Arya dan Lila menemukan diri mereka duduk di sudut galeri, jauh dari keramaian. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan Arya merasa seolah-olah semua ketakutan dan keraguan yang pernah ia rasakan menghilang. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat berharga, sebuah kesempatan untuk mengenal seseorang yang telah mengubah hidupnya. Apakah kamu percaya pada takdir? Tanya Lila, menatap Arya dengan serius. Entahlah, jawab Arya, merenung sejenak. Tapi aku percaya bahwa ada alasan di balik setiap pertemuan. Mungkin kita ditakdirkan untuk bertemu malam ini. Lila tersenyum, dan Arya merasa hatinya bergetar. Aku juga merasa begitu. Seolah-olah kita ditakdirkan untuk saling menemukan. Saat mereka berbicara, Arya merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Ia tidak peduli dengan keramaian galeri atau orang-orang yang berlalu lalang. Yang ada hanyalah mereka berdua, terjebak dalam momen yang penuh keajaiban. Namun, saat malam semakin larut, Arya merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tidak ingin momen ini berakhir. Ia ingin terus berbagi cerita dengan Lila, ingin mengenalnya lebih dalam. Apa yang akan terjadi setelah malam ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Lila menatapnya dengan lembut. Kita bisa terus berhubungan. Aku ingin mengenalmu lebih baik. Arya, mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Arya merasa harapan baru muncul dalam hatinya. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Aku ingin itu. Aku ingin kita bisa bertemu lagi.
Mereka berdua saling berjanji untuk bertemu lagi, dan saat mereka berpisah, Arya merasa seolah-olah ia meninggalkan sebagian dari dirinya bersama Lila. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang baru, sebuah perjalanan yang akan membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Ketika Arya pulang ke studionya, ia merasa seolah-olah ia terbang. Semua mimpi dan harapan yang selama ini ia simpan kini menjadi kenyataan. Ia tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang tidak hanya mengisi lukisannya, tetapi juga hidupnya. Dalam setiap goresan kuas, ia akan terus mengingat Lila, dan dalam setiap mimpinya, ia akan terus berharap untuk bertemu dengannya lagi. Dengan semangat baru, Arya melanjutkan perjalanan seninya, bertekad untuk tidak hanya melukis wajah Lila, tetapi juga menggambarkan kisah cinta yang telah mereka bangun dalam mimpi. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak hanya ada dalam imajinasi, tetapi juga dalam kenyataan yang bisa mereka ciptakan bersama. Saat ia menatap lukisan wajah Lila di dinding studionya, Arya merasa penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ia siap untuk menghadapi semua yang akan datang. Dalam setiap goresan kuas, ia akan terus menuliskan kisah cinta yang indah, sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya.